ya, saya membuat marble cake. Jadi mari kita belajar bersama bagaimana sih caranya membuat marble cake yang lembut dan enak. Mari. Oke, baik, kita lihat ya bahan-bahannya apa saja sih yang kita butuhkan. Yang pertama di sini 9 kuning telur, lalu 7 putih telur, lalu 330 gram margarin ya. Di sini kita menggunakan margarin. Saya di sini menggunakan margarin yang beku atau yang dingin ya, sudah disimpan sebelumnya di dalam kulkas. Kenapa? Alasannya supaya nanti ketika kita memixer margarinnya, dia tidak akan berminyak dan teksturnya akan tetap. 250 gram ya, ini ya, 250 gram gula halus. Nah, di sini saya menggunakan gula pasir. Hanya saja gula pasirnya ini sudah saya blender terlebih dahulu atau dihaluskan terlebih dahulu. Lalu di sini ada 200 gram ya tepung terigu ya, berprotein rendah atau sedang. Itu saya juga menggunakan susu ya, susu bubuk. Di sini kayak apa saja, terserah mau menggunakan merek apa saja. Lalu di sini ada vanili ya, vanili sasetan. Saya menggunakan 1 saset. Lalu di sini ada coklat ya, coklat di sini. Nah, coklat di sini itu bebas. Kalau di resepnya coklat yang digunakan adalah coklat bubuk ya, coklat bubuk dan sedikit coklat pasta coklat ya. Namun di sini saya akan menggunakan coklat yang sudah saya cairkan, jadi saya menggunakan coklat yang saja. Oke, seperti yang ya. Baik, kita langsung saja. Baik, selanjutnya kita akan mulai mencampurkan semua bahannya ya. Pertama-tama apa saja dulu yang perlu dicampur? Yang pertama yang perlu dicampur adalah margarinnya ya, margarinnya yang sudah dibekukan sebelumnya ya. Setelah margarinnya sudah masuk ya, margarin sudah masuk adalah gula halusnya ya. Nah, sekarang akan saya mixer ya. Akan saya mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya, jadi menggunakan kecepatan yang paling rendah. Oke, kita mulai ya. Kenapa kita pakai yang kecepatan rendah? Supaya gulanya dan tidak terlalu atau tidak mengandung. Oke, baik. Setelah selesai di mixer dengan kecepatan paling rendah, maka selanjutnya kita perhatikan dulu adonannya ya, kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling tertinggi ya. Oke, baik, selanjutnya setelah tadi kita campurkan ya, selanjutnya kita akan memixer kembali ya. Saya pindahkan sini karena lumayan lama waktu yang diperlukan. Ini akan dimixer ya sampai dengan 15 sampai 15 menit ya. Mungkin sekitar segitu sampai dia akan berubah warna menjadi putih pucat, artinya dia sudah mengembang ya, sampai adonannya mengembang. Semoga berhasil ya percobaan pertama kita. Baik, setelah mengembang ya putih pucat. Alhamdulillah. Ini kan ada cahayanya ya, ini sebenarnya dia sudah berubah warnanya menjadi putih pucat. Warnanya di sini sudah menjadi putih pucat dan sudah mengembang ya, sudah mengembang. Oke, kayaknya saja ya. Setelah dia berubah menjadi putih pucat dan mengembang, yang berlawanan ya, mengalami berlawanan seperti ini ya. Jadi jangan dicampurnya seperti biasa kita mencampurkan, tapi kita campurnya berlawanan. Dicampurnya tidak perlu terlalu apa istilahnya, terlalu kencang-kencang ya. Campurnya pelan saja. Maaf ya kalau kelihatan kaku ya, soalnya ini baru pertama kali membuat cake dengan seperti yang dibuat marble cake. Ini requestan dari orang Cipura. Setelah di program saya coba latihan buat marble cake nya. Setelah kita lihat seperti ini, syukurnya mengembang ya. Oke, baksi mahotra. Oke, kita campurkan kuning telurnya satu persatu dengan mixer yang paling rendah ya. Percayalah, ini tidak mudah. Ini saya gunakan ini hanya untuk sebagai bahan saja supaya dia akan lagi. Saya lebih suka itu ya, jadi bisa mengalahkan langsung daripada menggunakan ini lalu diatur-atur ya. Saya lebih suka ini. Ininya sih jadinya lebih sedikit digunakan kalau kita menggunakan mixer tangan ya. Ini hanya untuk supaya menahan supaya tidak lari sana sini walaupun silahkan Inggris. Oke, ya. Percayalah, cuma membuatnya saja dan semua bisa. Oke, baiklah. Pesat ya, karena masukkan semuanya ke dalam tempat pesat. Oke, setelah telur yang terakhir masuk, kita lanjut lagi. Setelah telur yang terakhir masuk, kita campurkan sebentar, kita campur rata. Matikan. Percayalah, saya belah membuat cake yang lebih melelahkan daripada membuat bakery-nya. Sama-sama belajar sih. Mungkin karena ini lebih kepada menggunakan mixer yang lebih lama. Oke, baik, selanjutnya ya. Ya. Nah, setelah sudah dicampur seperti ini, selanjutnya adalah bahan kering ya. Masukkan bahannya yaitu tepung ya, tepung nanti kita ayak sebagai ayak ya, tepungnya, susu bubuknya dengan vanili. Ini kita masukkan ke sini ya. Oke, jangan banyak. Sedikit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
kita akan mixer dia kembali dengan kecepatan yang sedang. Oke, nah kita mixer ya, bukan kecepatan sedang ya teman-teman ya, maaf ya, tapi paling rendah ya, kan kita hanya ingin mencampur. Oke, kemudian kalau pakai mixer ini, kalau kita tahu di sini tidak merata, harus sering pakai spatula. Kalau seperti ini kan enak. Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita rapikan dengan spatula semuanya sebelum kita sisihkan, dan kita lanjut untuk membuat bahan yang sudah. Selanjutnya adalah kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya untuk putih telurnya. Kita tunggu sampai dia mengembang 100-105 menit. Pastikan mixer yang digunakan sudah bersih ya. Jadi dia harus bersih dan kering. Bersih dan keringnya supaya putih telurnya mau mengembang. Pastikan itu. Oke, kita mulai ya. Tandanya kalau dia sudah kaku, ujungnya sudah seperti ini ya, artinya dia sudah kaku. Saya ini kaku. Nah, ini. Bukan selanjutnya adalah mencampurkan ya adonan ini dengan putih telur ya. Harus dicampurkan secara bertahap ya. Saya akan lakukan sebanyak 3 tahap ya. Perlawanan nafas ya. Lalu tidak perlu dicampurkan sampai begitu ke bawah atau begitu terlalu overmix ya, supaya dia tidak Oke, baik, selanjutnya masih yang harus dilakukan adonannya sudah ini adonannya sudah siapkan. Maka sekarang kita siapkan untuk motifnya, motif marble cake nya, kan ada yang seperti itu ya. Ini kita pakai coklat ini seperti yang tadi saya katakan di awal, kalau di resep itu menggunakan coklat bubuk ya dan sedikit asam coklat. Nah kalau di sini saya menggunakan coklat yang sudah dilelehkan, coklat bahannya yang sudah dilelehkan ya. Ini coklatnya sekarang kita masukkan beberapa ya, beberapa bahan motifnya kan adonannya. Kalau kurang 10 ya kita digunakan pastapa atau belakang Oke, semoga suara saya kedengaran ya, karena lumayan keras hujan ya, semoga kedengaran. Baik, pertama karena saya tidak memiliki cetakan marble cake yang bulat ya, marble cake itu bisa identik yang bulat ya, karena saya tidak punya, maka saya menggunakan ada saja yang kotak ya, marble cake kotak ya, it's okay, yang penting kita punya cetakannya ada. Nah ini ya, jadi saya gunakan 2 ya, entahlah cukup hanya 1 saja atau 2 saja ya. Ini sudah saya olesi ya dengan mentega, tarik bambu motifnya ya. Oke kan? Yang pertama ya, kita masukkan dulu yang coklat. Yang coklat kita masukkan dulu. Kita ambil belakang aja langsung ya. Nah ini ya. Nah, semoga terlihat ya. Lalu kita masukkan. Lalu kreasi ya. Selanjutnya saya punya lidi seperti ini ya, atau tusuk sate ya. Nah kita tarik saja seperti ini ya, tidak perlu sampai ke bawah ya, cukup ke atas saja. Kita panggang ke oven ya. Ini harus dihentakan dulu beberapa kali supaya udaranya keluar. Hentakan. Nah ini berikutnya saya akan memasukkan ke dalam oven. Nah ovennya itu sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 150 derajat Celcius. Nah untuk yang selanjutnya saat kita mau, jadi ini nanti kita akan panggang di suhu 170 derajat Celcius ya, selama 30 menit dengan menggunakan api bawah. 30 menit selanjutnya panggang dia kembali atau kita oven dia kembali dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api bawah selama 20 menit ya. Jadi ada 2 tahap nanti. Setelah selesai kita coba tusukkan seperti biasa untuk pengecekan dengan menggunakan lidi ini ya. Kalau misalnya kita tusuk
menusuk lalu masih ada yang lengket, berarti belum masak. Ketika kita menusuk lalu kita mencabutnya tidak ada lagi yang lengket, di sini adonannya maka sudah masak. Yang ini adalah adonan sisa ya, masih ada ternyata sisanya. Mari kita buat untuk yang ini, lumayan ya, masih bersisa. Ini yang sisanya tadi, ini yang utama ya. Sekarang kita panggang. Oke, kita setel ya selama 30 menit. Udah nggak sabaran, kita udah makan sepotong ya kuenya. Ini kue yang sisa ya, sisa adonannya. Yang kue yang satunya belum ya, karena dia lebih banyak ternyata, dia membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalian sudah ya. Jadi sebenarnya suhunya terus lamanya juga itu disesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya teman-teman ya. Dan mungkin ini kita masukkan dua langsung di dalam, jadi satu oven langsung dua. Jadi ini yang motifnya tadi motif sisa ya, jadi mungkin dia tidak begitu bermotif. Nah ini mungkin dia tidak begitu bermotif ya, karena ini kan yang tadi sisa yang banyak coklatnya. Tapi saya heran sendiri, ini mungkin karena tadi betul-betul ini apa istilahnya ngembang banget. Aku pernah saya kurang ahli, mungkin teman-teman yang ahlinya buat kue yang tahu ya. Ini kuenya marmer cake, iya marmer cake. Tapi marmer cake yang biasanya itu kan kalau kita makan ya seperti cake gitu kan ya teksturnya. Ini tuh beda. Ini itu dia sangat apa ya, lembut dan seperti spons gitu ya, tapi rasanya tetap cake, tapi lebih lembut beneran. Saya nggak bohong-bohong, bukan karena ini saya yang buat ya. Kalau gagal pasti saya bilang gagal. Tapi ini kalau untuk motifnya ya ini kan yang sisa ya, nggak tahu, nanti kita lihat yang sudah saya buat tadi yang bermotif apakah dia akan menunjukkan motif atau tidak ya. Tapi yang jelas ini yang tadi yang sisanya, ini teksturnya luar biasa. Dia tuh beda ya, lembut sekali, beneran lembut, berasa sekali. Gila, jadi bukan seperti kita rasa cake atau kue ya, kue titik seperti biasa ya. Beneran lembut. Saya masukkan saja dalam mulut. Ini coklatnya pas banget sumpah. Saya kencang, saya taruh di tangan sini ya seperti merusak pemandangan. Gak sabar, sudah lapar juga ya. Kita tadi sudah makan. Nih. Saya tidak punya piring cantik ya untuk menatanya di piring cantik itu ya, seperti koki-koki. Jadi kita yang seadanya. Ini benar-benar enak banget, beneran. Hanya marmer cake-nya ya, marmer cake kotak ya, bukan yang nanti kalau tidak ada cetakannya kita coba buat lagi ya. Ini yang sekali lagi, ini yang tadi yang sisa adonannya ya. Jadi dia seperti ini jadinya, tadi adonannya ya. Ini ya, jadinya seperti ini. Ya, motifnya seperti ini lah. Karena ini tadi sisa. Mungkin coklatnya jadinya lebih banyak ya. Sumpah ini fluffy banget. Itu istilahnya ya. Dia lembut sekali. Lembut sekali ya. Dia lembut sekali. Dan percaya ini enak. Pede saya kalau yang ini. Nah, pede. Saya bisa pastikan ini berhasil. Ini yang tadi sisa adonan. Jadi semoga yang kedua ini berhasil ya. Ya, masih sementara ya, masih belum selesai. Jadi ini yang sudah dua kali tadi tahapan langsung matang ya. Yang tadi tidak, dan yang tadi itu kayaknya memang pertengahan ya teman-teman. Jadi terlalu full. Jadi harusnya tidak boleh terlalu full, karena nanti kan dia mengembang, saya lupa. Jadi waktu yang lebih lama kan terlalu full memang adonannya. Harusnya saya bagi lagi itu sama rata dengan yang ini tadinya ya, harusnya. Tapi tidak apa-apa, karena yang kedua ini berhasil. Semoga yang pertama berhasil. Lumayan banyak soalnya telurnya yang kita pakai ya 9 ya tadi ya, 9 kuning telur dan 7 putih telur. Lumayan banyak ya, jadi harapan saya semoga berhasil ya. Nah, kalau yang tadi sisa berhasil, semoga yang kedua juga. Kalau yang utama silakan utamanya berhasil juga. Teman-teman selamat mencoba, nanti sebentar saya akan videoan lagi yang kedua ya, semoga berhasil. Karena yang seperti biasa menemani sudah makan, tapi maunya dia itu kue ya, dia mau kita tuh kue ini, habis itu kue ini ya, maunya kue. Oke, maka mari kita berikan dia kue. Ini kok semua, mohon maaf nih. Oke, baiklah, dia mau kue, angkanya tadi sudah makan hati, jadi dia harus makan kue juga. Jadi kita harus kasih lihat. Oke, nah tuh ya, duduk sini. Pintar ya kalau mau kasih kue, tapi coba kalau kamu kasih kue. Mari kita tunggu ya. Kita tunggu yang kedua tadi ya, mulutnya masih ngunyah terus. Mari kita tunggu. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, beda-beda. Ini ya, ini beli sendiri, ini free dengan ovennya waktu dibeli. Jadi kita berbeda-beda kan, dan it's okay ya. Penting sama-sama gunanya. Ini nah yang lumur-lumur yang tadi tuh ini ya. Kita lihat bersama ya. Shoot. Iya, kita berhasil. Percobaan pertama kita berhasil. Yeay.
Berhasil ya teman-teman ya. Ya hanya mungkin dia ini namanya marmer cake kotak. Oke, berhasil. Baik. By the way, ini nanti saya makan sendiri semua. Mana pasti nggak suka temennya. Ini mana nih? Sudah. Mari kita aja. Oh, banyak kecil ya. Bisa kita share nanti. Oke. Baik teman. Sekali lagi saya tidak punya banyak tempat ya. Jadi kadang panas. Pelit banget ya sebetulnya ya. Miring nggak ya teman-temannya? Nah, sudah lah ya. Panas ya. Panas banget ya. Oh, pisaunya kurang apa kan ini? Itu kan sini. Kita potong beberapa aja dulu ya. Keluar dari oven langsung. Jadi kita lihat motifnya. Lihat ini motifnya. Bukan ya, ada. Nah ini ya, motifnya kurang begitu terlihat ya. Masih terlalu panas sepertinya. Atau mungkin kita udah boleh potong dulu ya. Potong masih panas ini. Sepertinya di resepnya itu diminta. Ya, di resepnya itu sepertinya mengatakan didiamkan dulu, didinginkan dulu baru dipotong. Iya, pintar sekali ya. Saya langsung memotongnya. Ya sudah lah ya. Kalau itu kita diamkan dulu ya. Sisanya ya sudah dicontekan ya itu dulu. Kira-kira lambungnya. Masih panas sekali, saya tidak bisa angkat ya. Panas. Nah, kita diamkan dulu mungkin. Pas panasnya sudah hilang dulu, baru saya nanti tunjukkan lagi ya. Setelah dipotong bagaimana. Sepertinya memang motifnya ya seperti ini ya. Langsung. Oke, kita tunggu ya saat dia sudah tidak begitu panas. Yang penting berhasil. Marmer cake kita. Oke, baik teman-teman. Ini ya sudah dipotong-potong kuenya. Memang sudah dilihat motifnya tidak begitu bisa kelihatan ya, seperti motif-motif yang marmer yang diharapkan ya. Kita lihat ya, tidak begitu terlalu terlihat ya motifnya ya. Tapi tidak masalah. Yang penting rasanya. Bagi saya yang di sini harus lebih berlatih lagi untuk pemotifannya. Oke, tidak masalah. Namanya juga baru pertama kali. Yang penting kita berhasil menyelamatkan 9 kuning telur dan 7 putih telur. Jadi ya, itu yang paling dipikirkan. Wow, amazing ya, banyak sekali yang digunakan. Oke, jadi ini sudah digabung ya dengan yang tadi yang pertama yang sudah dipotong. Sebanyak ini. Ya, semoga tidak nambah berat badan saya untuk konsumsi ini ya. Entahlah, nanti ini akan dibagi-bagikan juga ke tetangga ya. Jadi dikonsumsi sendiri. Oke, selamat mencoba semuanya. Semoga nanti berikutnya saat mencoba membuat marmer cake lagi bisa betul-betul berhasil membuat motifnya saat cetakannya sudah bukan yang kotak lagi seperti ini ya. Tapi untuk sekarang rasanya sudah sesuai, sudah sangat lembut sesuai dengan resepnya, lembut banget, enak, harum ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan videonya. Semoga yang mau mempraktekkan di rumah ya bisa berhasil juga seperti ini. Mari kita selamatkan telur-telur itu dan semua bahan yang lainnya. Oke, selamat mencoba semuanya.